Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Saragi, NPM 19010100214. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai Critical Journal Review pada mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah atau PLS. Pertama sekali saya akan membahas tentang apa itu Critical Journal Review. Critical Journal Review merupakan kegiatan mendeskripsikan atau menjelaskan bagian isi jurnal dan mengevaluasi bagaimana isi jurnal tersebut, mengenai kelebihan dan kekurangan isi jurnal, dan bagaimana isi jurnal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan pola pemahaman kita terhadap suatu kajian atau masalah tertentu. Tujuan Critical Journal Review terhadap mahasiswa yaitu yang pertama, untuk membentuk mahasiswa dapat mengetahui ringkasan dari jurnal. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Yang ketiga, mahasiswa dapat berpikir kritis dalam membandingkan jurnal. Selanjutnya, manfaat Critical Journal Review untuk mahasiswa. Yang pertama adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan budaya membaca. Yang kedua, mahasiswa mampu secara sistematis dan kritis mengekspresikan pendapat dalam memandang suatu jurnal yang akan direview dan mampu menyampaikan dan mengaplikasikan ilmu mereview untuk menjadi suatu sistem dalam mengembangkan keilmuannya. Baik, adapun jurnal yang saya review yaitu dari Jurnal Ilmiah Pendidikan dengan judul Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Nur Agustiningsih dan Satrio Pamungkas dan diterbitkan oleh Historia. Sebelum masuk pada deskripsi isi pada jurnal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan luar sekolah. Dari beberapa teori yang dikemukakan para ahli, yaitu menurut Sujana dan Adi Kusumo, maka saya menyimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah pendidikan non-formal yang dilaksanakan di luar jam sekolah sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti pendidikan normal, yang dimana pendidikan luar sekolah ini tetap memberikan informasi dalam bentuk pengetahuan ataupun keterampilan bagi seseorang yang bermanfaat dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu masuk pada deskripsi isi jurnal. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui peran pendidikan luar sekolah dalam membangun sumber daya manusia. Jurnal ini menunjukkan bahwa satu, pendidikan luar sekolah terdiri dari dua kerangka pendidikan, yaitu pendidikan non-formal dan informal. Yang kedua, pendidikan luar sekolah mempunyai peran pokok sebagai tambahan, pelengkap, dan pengganti pendidikan sekolah. Sebagai pengganti pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah dapat menggantikan kerangka pendidikan formal yang karena alasan tertentu tidak mengikuti pendidikan formal. Sebagai suplemen berbasis sekolah, pendidikan luar sekolah dilakukan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang dalam pendidikan sekolah. Sedangkan sebagai pelengkap pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak diperoleh di sekolah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian studi pustaka. Penulis mengumpulkan referensi terkait berupa buku literatur, artikel jurnal online, maupun artikel dari internet. Selanjutnya yaitu pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 3, ada beberapa bentuk pendidikan nonformal, yaitu yang pertama, pendidikan kecakapan hidup, yang kedua, pendidikan anak usia dini, yang ketiga, pendidikan kepemudaan, yang keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan, yang kelima, pendidikan keaksaraan, dan yang keenam, pendidikan kesetaraan. Selanjutnya yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat, sehingga setiap orang memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dari pengalaman kehidupan sehari-hari, lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Kegiatan pendidikan informal dapat berlangsung melalui pendidikan keluarga, pendidikan pemuda, serta pendidikan orang tua. Selanjutnya adalah peran pendidikan luar sekolah. Ada 3 peranan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, sebagai substitut dari pendidikan sekolah. Artinya, pendidikan luar sekolah dapat menggantikan jalur pendidikan formal yang karena beberapa alasan tidak mengikuti pendidikan pada jalur formal. Contoh, kejar paket A, B, dan C. Yang kedua, sebagai suplemen pendidikan sekolah. Artinya, pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah. Contoh, privat, les, dan training. Yang ketiga yaitu sebagai komplement dari pendidikan sekolah. Artinya, pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak diperoleh di sekolah. Contohnya tryout dan pelatihan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari jurnal yang saya review. Adapun kelebihan dan kekurangan jurnal yang saya review, yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, kelebihan jurnal. Ada beberapa kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, penulisan jurnal yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD. Yang kedua, jurnal memiliki banyak referensi, baik dari jurnal maupun dari buku, sehingga menjadikan jurnal ini terpercaya. Yang ketiga, dari segi deskripsi isi jurnal juga tersusun baik dan lengkap, dimulai dari pendahuluan, metode, sehingga hasil serta pembahasan dan kesimpulan dari jurnal. Selanjutnya yaitu kekurangan jurnal. Ada beberapa kekurangan jurnal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah jurnal tidak mencantumkan identitas yang lengkap di lembaran jurnal, sehingga pembaca tidak mengetahui identitas jurnal ketika hanya membaca jurnalnya. Pembaca harus membuka profil jurnal terlebih dahulu dari internet. Yang kedua, dari segi informasi yang dituliskan masih kurang lengkap, sehingga menjadikan isi jurnal kurang berkesinambungan dengan judul jurnal. Misalnya, jurnal tidak menerapkan bentuk implementasi pendidikan luar sekolah dalam meningkatkan sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari mereview jurnal ini yaitu di mana dari jurnal yang saya review yang berjudul Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia, saya menyimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah sangat mendukung dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada perkembangan iptek yang semakin pesat. Dalam perkembangan iptek, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi untuk dapat bersaing pada kemajuan iptek. Oleh sebab itu, untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan manusia yang tinggi, maka pendidikan luar sekolah diperlukan.
di mana pendidikan luar sekolah ini berperan sebagai penambah, yaitu menambah pengetahuan yang tidak didapatkan di sekolah formal sehingga dapat menambah wawasan. Yang selanjutnya pelengkap, yaitu untuk melengkapi dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang dimiliki. Pengganti, yaitu sebagai pengganti pendidikan formal. Demikianlah presentasi hasil laporan saya mengenai critical journal review. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.